Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pembimbing kami Bapak Andika Risma Nurdiansyah, AMD Perkes SKM MKM, dan yang kami hormati seluruh dosen rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kami di sini akan mempresentasikan hasil project day kami mengenai desain user interface RME di unit gawat darurat atau IGD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B2 dengan anggota Nurjihan Ayu Azizah, Asia Nurmalita Azahra, Islah Mawelna Farhan, Retno Mahesti, Novi Adinda Rahmania, Salsabila Apriliani, Messi Erina Dewi, dan saya sebagai moderator Firda Supiatul Wahdah, serta Victoria Kanti. Yang pertama akan menjelaskan mengenai menu-menu yang ada di dalam desain interface yang telah kami buat yang akan dijelaskan oleh Asia. Yang pertama ada menu login yang akan memasukkan username dan password. Kemudian ada tampilan dashboard yang berisi pendaftaran rawat jalan, rawat inap, ada pendaftaran IGD, riwayat pasien, pelayanan, farmasi, laporan, kasir, dan setting. Kemudian yang ketiga tampilan menu pendaftaran IGD dan asesmen IGD yang terdapat identitas pasien umum, asesmen awal IGD. Kemudian ada tampilan menu identitas pasien dan penanggung jawab pasien. Kemudian ada tampilan menu asesmen IGD. Yang selanjutnya ada tampilan menu asesmen IGD dan kodifikasi. Baik, yang selanjutnya terdapat kasus KCKFE yang akan dibacakan oleh Messi. Untuk kasus KCKFE yaitu pasien datang ke IGD. Keluarganya mengatakan bahwa pasien mengalami patah tulang karena tergelincir saat bekerja dari tangga saat hendak memanjat pohon kelapa sawit di kebun sawit setinggi 1,5 meter. Lalu keluarganya segera membawa klien ke rumah sakit di Sampit. Keluarga klien mengatakan sebelumnya klien tidak pernah masuk rumah sakit ataupun menjalani operasi. Di dalam keluarga pasien ada yang memiliki riwayat hipertensi. Tanda vital pasien didapatkan, suhu yang diukur di aksila menunjukkan hasil 36,5 derajat Celcius. Nadi yaitu 36 kali per menit, pernafasan yaitu 20 kali per menit, dan tekanan darah yaitu 110/70 mmHg. Selanjutnya yaitu identitas pasien, nama Tuan S, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa yaitu Dayak atau Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, status perkawinan menikah, alamat Jalan Kidar Sampit, tanggal masuk rumah sakit 26 Januari 2020, diagnosa medis yaitu open fracture tibia fibula oris. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu pada capaian mata kuliah KSPS yang akan dibacakan oleh Novi. Kasus KSPS, nomor rekam medis 000607, diagnosis hidrocephalus S. hepatitis. Selanjutnya pemaparan desain user interface
mengenai kasus KCKFE yang akan dijelaskan oleh Islah dan Retno. Baik, untuk selanjutnya, desain interface kami yaitu RSUD Sembuh. Untuk kasus pertama yaitu kodifikasi keracunan dan faktor eksternal. Sebelum kita mendaftarkan, kita login terlebih dahulu. Setelah login, kita ke bagian menu pendaftaran IGD. Kemudian kita cari nama yang kita ingin daftarkan ke pendaftaran IGD. Setelah ketemu, lalu kita klik tanda panah plus orang. Kita akan dialihkan ke bagian pendaftaran IGD. Kemudian kita isi semua variabel data sosialnya. Setelah terisi, kita lanjut ke bagian asesmen awal. Ketika sudah lanjut, kita simpan. Data tersebut sudah masuk ke menu asesmen, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Retno Maesti. Setelah pasien terdaftar, selanjutnya masuk ke menu asesmen IGD. Kita cari nama pasien. Selanjutnya kita klik cari. Klik periksa. Kita isikan data-data yang tersebut, mulai dari coding dan asesmen akhir. Selanjutnya klik simpan. Data tersimpan oke. Kita scroll ke bawah. Di sini terlihat hasil asesmen pasien. Selanjutnya, kita klik simpan. Dan pada data kunjungan, status pasien sudah berubah, yaitu sudah diperiksa. Yang selanjutnya yaitu pemaparan desain user interface menggunakan kasus KSPS yang akan dipaparkan oleh Salsabila dan Nurjihan. Untuk kasus KSPS, kita langsung klik ke bagian pendaftaran IGD, kemudian ketikkan namanya, kemudian klik cari, kemudian pada aksi klik pendaftaran, kemudian isi identitas umum pasien beserta identitas umum penanggung jawab, lalu klik lanjut, kemudian isi asesmen awal IGD, kemudian klik simpan, kemudian klik OK. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurjihan. Pada asesmen IGD, selanjutnya ketikkan nama pasien, kemudian klik cari, kemudian klik periksa pada asesmen. Selanjutkan isi kode ICD dan asesmen akhir pasien. Selanjutnya klik simpan. Setelah tersimpan, klik OK. Kemudian scroll ke bawah. Berikutnya ada asesmen akhir pasien. Kemudian klik simpan. Kemudian kembali ke tampilan data kunjungan. Selanjutnya, status pasien sudah berubah menjadi sudah diperiksa dan berwarna hijau.
pembahasan yang terakhir yaitu mengenai klaim BPJS menggunakan aplikasi Inasibicis yang akan dipaparkan oleh Victoria. Selanjutnya, untuk melakukan klaim BPJS, kami menggunakan aplikasi klaim Inasibicis dimulai dari mencari nama pasien. Pasien adalah Saip Hidayatullah. Klik cari. Kemudian, mengisi data klinis dan juga sosial dari pasien, memperhatikan tanggal masuk dan tanggal keluar, serta adanya rawat intensif atau tidak. Setelah data klinis dan data sosial pasien diisi, kemudian melakukan pengisian kode diagnosis dan juga kode tindakan. Setelah kode diagnosis dan kode tindakan diisi, pada UNU Grouper, pilih coding INA Grouper, import coding. Setelah itu, Grouper, dan juga melakukan final claim. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami kelompok B2 mengenai desain user interface RME di IGD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.